dalam trading itu sebenarnya satu, tidak ada yang pasti benar yang kita analisakan. Karena itu yang paling mendominasi adalah bagaimana cara kita recovery. Bagaimana cara kita recovery. Kemarin sudah kita bahas, recovery ini ada 3 cara, ada 3 strategi. Ada cut loss atau stop loss, ada sweep, ada averaging. Silakan nanti digali sendiri, dicoba mana yang kira-kira tepat. Sweep itu menutup dan menambah. Averaging itu menambah tanpa harus menutup. Ya. Lotnya bisa dinaikkan, bisa disamakan, atau bahkan bisa dikurangi. Mana kira-kira yang nanti nyaman. Ya. Jadi selagi kita masih belum mampu recovery, maka setiap kita entry pasti deg-degan, pasti tidak percaya diri, dan pasti nanti ada tingkat kecemasan yang luar biasa. Karena yang ada di benak kita kalau kita tidak bisa recovery, tidak bisa membatasi dengan baik, yang kita pikirkan adalah analisa itu harus pas, harus tepat. Diingat ketika kita sudah berpikir analisa itu harus betul, harus valid, harus tepat, maka selamanya kita akan dihantui dengan perasaan ketakutan. Begitu kita analisa, tadi sudah kita analisa ini dan sudah masuk pola. Ini ada pola namanya doji berada di puncaknya, tapi kenapa masih berlanjut? Karena yang di benak kita adalah mencari kebenaran tadi, mencari kevalitan dalam analisa, padahal tidak ada. Lah kenapa kita mempelajari teknikal kalau tidak ada yang valid? Minimal mendekati tingkat kemungkinan yang besar. Sehingga ibaratnya kita berdagang, ya setidaknya 70-30. Tingkat kemungkinan besarnya 70%, kemudian tingkat kegagalannya adalah 30%. Atau setidaknya lebih besar tingkat keberhasilan daripada kegagalan. Itu yang kita lakukan. Lah kenapa kita yakin di situ? Karena pada dasarnya pelaku pasar akan selalu kembali pada historinya. Akan berpedoman pada data-data yang sebelumnya. Maka tidak heran ketika market itu seperti halnya ritme ya. Dia naik kembali lagi ke support, dia naik lagi kembali ke resisten, breakout lagi membentuk resisten baru, turun lagi, naik lagi kembali ke resisten lagi, begitu sudah. Oke, yang kedua, maka yang pertama nanti perbanyak latihan recovery sehingga tenang. Begitu kita entry, tenang sudah. Naik kita bisa profit, turun bisa profit. Caranya bagaimana? Perbanyak latihan recovery. Yang kedua yang membantu mengarahkan kita pada tingkat yang lebih tinggi, tingkat kemungkinan yang lebih tinggi adalah teknikal. Ya, teknikal. Ada banyak analisa teknikal, bisa menggunakan indikator, bisa menggunakan bantuan tools yang lain ya. Nah, yang paling sederhana dan menjadi kunci utama itu sebenarnya adalah dari sisi price action atau dari sisi harga ya. Price action itu kita membaca pergerakan dari harga itu sendiri ya. Tidak banyak menambahkan tools, tidak banyak menambahkan indikator. Tapi lebih sulit. Ya, penguasaan di awal akan lebih sulit karena kita harus menguasai step by stepnya. Kita harus menguasai secara detail bagaimana karakter candle. Kemudian bagaimana menarik secara garis besar. Kalau sudah ketemu di sana, maka secara visual pun bisa kita baca. Kemungkinan arah pergerakan begini, satu hari pergerakannya akan mencapai begini. Ya, kira-kira seperti itu. Tidak ada satu hari itu melompat sangat-sangat jauh dari kondisi kebiasaan. Kecuali ada news yang berdampak besar, ada news yang besar. Ada news yang besar itu pun selalu ada indikasinya, selalu ada petunjuknya. Selalu ada petunjuk. Ya, nanti pas di news kita sampaikan ya. Biar kita juga memahami. Contoh misalkan pergerakan, dia mau bergerak kuat turun begini, tidak serta-merta langsung satu candle utuh, enggak. Dia bertahap. Selalu bertahap. Dari sini mulai bergerak turun. Dia mulai bergerak turun merah. Di levelnya dia tidak mampu, kemudian ditolak ke atas. Di atas di sini ada level, dia tidak mampu ke atas lagi, bisa mantul lagi ke bawah. Nah, memantul itu akan kelihatan, ada sumbu
ada loss momentum atau perubahan warna, dia mulai muncul lagi. Sehingga ada petunjuk. Ketika sudah ada pergerakan yang tebal, sudah ada pergerakan yang kuat, dan belum ada tanda-tanda naik, maka jangan dilawan dulu. Ketika dia bergerak turun, nanti akan diikuti oleh banyaknya candle yang menyertai. Nah, dan itu kita bisa baca karakternya. Kemudian dilihat high dan low-nya, puncak-puncaknya. Puncaknya masih menuju ke bawah. Ini masih ke bawah, berarti trennya turun. Di sini mulai ada penolakan, mulai ada rejeksi, berarti akan naik. Ini sempat turun, ada rejeksi di sini. Ada level di sini. Ada level kemudian mulai ditolak, mulai warna hijau, berarti sudah berubah. Bisa jadi di area ini puncak terendahnya, sehingga mulai naik. Ketika mau naik, selalu ada petunjuk di sini, sudah mulai kuat. Sehingga ketika sudah mulai kuat, terdekat dari running sudah mulai berubah, ya kita ikuti. Sampai di mana yang terdekat dulu, sampai di levelnya di sini. Jangan muluk-muluk, jangan terlalu jauh. Oh, targetnya nanti sampai di sini misalnya. Ya, terlalu jauh. Kita gunakan yang terdekat dulu. Nanti begitu, sampai di sini kuat enggak kuat lewat, dia akan turun lagi. Kalau dia kuat, dia akan breakout di levelnya. Ya, bahkan dilewati, dia breakout berarti akan jauh lebih kuat ke atas. Kalau kita mengikuti secara visual, ini akan kelihatan. Ya, tanpa menggunakan tambahan indikator pun kita bisa melihat di sana. Oke, selanjutnya tadi teknikal kuasai ya. Di dalam teknikal sudah banyak kita bahas. Yang utama adalah candlestick, karakter candlenya. Yang kedua adalah support resisten. Support resisten bisa berupa garis datar, bisa berupa garis miring atau garis trend. Contohnya begini, kalau garis datar mudah, kita tinggal meluruskan begini. Nah, kalau garis miring beda lagi nanti ya. Kita garis miring itu ya kita tarik garis ke atas. Trennya kemana? Ini ke arah atas berarti trennya naik ya. Sementara di sana ada penolakan, tidak mampu break lagi, dia akan kembali turun. Tidak mampu break lagi, dia kembali turun. Sehingga ketika dia turun, kita tinggal tarik. Ketika trennya turun, maka kita tarik di bawah yang banyak bersinggungan. Taruh di body yang bawah yang banyak bersinggungan. Ini tren turun, karena tren turun, dia tarik di atas. Yang di atas, kalau trennya naik, ini yang ditarik di bawah. Misalkan di sini, kecenderungannya kita tarik aja sini. Nah, ternyata terakhir sampai di sini, berarti sampai di sini. Kalau dia sudah mulai melewati, berarti ada pergantian tren. Termasuk yang turun. Nah, turun sampai di sini, masih sampai di sini. Kalau dia sudah mulai satu candle atau candle mulai merejang ke atas, maka tren akan kembali naik. Masih turun. Nah, bagaimana ketika ini misalkan begini ya. Ketika ini kita tarik garis begini, kemudian dia mulai menyeberang, mulai naik. Mulai naik berarti ada peluang naik lagi. Setidaknya satu candle ini cukup untuk satu transaksi ya. 400 sekian. Satu candle cukup untuk satu transaksi. Makanya perlu kita mengetahui target. Perlu kita menempatkan targetnya.